Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. bertemu, hari ini kita bertemu menyempatkan diri ya untuk bertemu dengan anak-anak hebat. Jadi Bunda sengaja tuh masuknya ke anak-anak hebat deh. Anak-anak yang walaupun di masa pandemi, walaupun di masa pandemi, tapi yang Bunda perhatikan perkembangannya itu tetap produktif. Makanya tadi Bunda buat di Instagram itu malas, bosan atau produktif. Yeah. Nah jadi Bunda berharap ini bahwa kakak-kakak yang sekarang itu bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya. Nah ketemunya nanti di Bunda Rafiat YouTube channel. Oke, kita perkenalkan kita perkenalkan dulu. Yang pertama, narasumber pertama itu ada Kak Naufal Alwan Adillah. Halo, nah, Kak apa? Naufal ini boleh sapa dulu. Sapanya apa, Bun? Halo teman-teman. Ya. Nah, Kak Naufal ini tamatan SMA Negeri 2 Siahulu dan alhamdulillah sudah menyelesaikan S1 di UIN Suska dengan predikat cum laude. Amin. Wah, keren. Alhamdulillah. Dena kasih selamat dong ke kakaknya. Kemudian, kakak kita ini juga aktif sebagai CEO founder di Rumah Konseling ID. Wah, keren. Kemudian juga sebagai, keren sekali. Kemudian juga Ketua Forum Genre Pekanbaru 2020, Pengurus Forum Literasi GPMB Pekanbaru 2020, Pengurus Puspa Konselor Remaja 2020. Kemudian juga Delegasi Pertukaran Pemuda Indonesia Young Leader Exchange Program Kader Bangsa di Singapura. Wow, keren. Alhamdulillah. Kemudian Delegasi BKKBN Riau Kongres PIKM Nasional di Surakarta. Ketua Regional 1 Sumatera PIKM Mahasiswa 2019 dan Delegasi BKKBN sebagai pembicara. Masya Allah, luar biasa. Keren. Ini kalau boleh tahu nih Kak Naufal, sebelum kita perkenalkan narasumber yang satu lagi, konsepnya apa ya? Oh, konsep gimana dulu, Bun? Banyak konsep. Oh iya, maksudnya tetap struggle gitu loh, tetap survive sehingga bisa menginspirasi. Ya, jadi simpel aja dulu sebelum kita kenalkan Kak Jena. Konsepnya sih insecure pertama, Bun. Jadi kadang nggak semua insecure itu harus kita sesali, tapi ada juga insecure itu yang membuat kita harus show up gitu. Ini masih kurang, ini masih kurang, dan kita harus mengeksplor potensi gitu, Bun. Wah, mantap ya. Oh, itu penasaran kita ya Kak Zena ya. Nanti bisa lebih jauh. Nanti Zena juga boleh nanya. Nah, kemudian, ini yang satu lagi. Ini bukan angkatan ya, generasi 19. Zena Novatia Zahra. Halo. Halo. Nah, untuk Zena Novatia Zahra ini sekarang di Universitas Riau, Fakultas Pertanian. Dan alhamdulillah Kak Zena ini mendapatkan beasiswa Tanoto. Kemudian prestasi-prestasinya, wah ini juga sangat banyak nih. Salah satunya. Ini sebenarnya kalau melihat Kak Zena sekilas dulunya nih waktu SMA terkesan sombong. Ternyata tidak. Iya, kayak gitu. Iya, terkesan, rata-rata teman-teman bilang terkesan sombong ya Kak ya. Nah, prestasinya yang pertama, wah banyak sekali nih prestasinya. Runner up Chemical Exploration FMIPA, kemudian pendidikan kreatif ala milenial itu Tanoto Scholarship ya Nak ya. Nanti Kak Zena akan jelaskan sedikit tuh apa itu Tanoto Scholarship, dan mungkin bisa nanti adik-adik kita yang masuk mungkin bisa mendapatkan itu seperti apa gitu ya Kak Zena ya. Jadi mereka tidak perlu khawatir kalau misalnya kita tidak ada biaya untuk kuliah, toh nanti ketika kita kuliah kita bisa mendapatkan beasiswa ini dan itu. Mungkin bisa nanti diberikan tipsnya. Selain itu juga runner up lomba karya tulis ilmiah nasional. Kemudian aktif di biologi tutor, produktif kui, staff kaderisation, Tanoto, aduh banyak sekali. Nah itu dia Kak Zena Novatia Zahra. Oke. Boleh sapa dulu
adik-adiknya seluruh Indonesia juga boleh. Iya, yang dari seluruh Indonesia. Adik-adik tutor jangan lupa nonton nih. Nah tuh, Iya. jangan lupa nonton nanti ya. Oke, kita mulai? Boleh, Ya Bun. Bun, boleh Bun, siap. Boleh, oke, sip. Mm-mm. Nah, yang pertama tuh nak, udah melihat perkembangan Ananda berdua itu luar biasa, dan memang sebenarnya kita mengekspos di media sosial itu kan tergantung niat, jadi tidak ada kesombongan. Justru kita berharap ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik kita. Kok bisa ya kakak ini produktif dan segala macam. Tapi sebelum kita sampai ke produktifnya, nah itu Bunda mau tanya dulu sedikit fondasinya nih, ketika kita flashback di SMA 2 Siak Hulu. Untuk Kak Naufal dulu nih, gimana nak caranya supaya kita bisa tetap survive di sekolah? Terkadang kan guru hanya melihat anak yang, oh itu anak tuh pintar, oh itu anak tuh, jadi apa-apa tuh pasti anak itu aja yang diutus, bisa jadi kan, karena memang dia yang selalu muncul. Nah bagaimana sih kalau menurut Kak Naufal tuh kita bisa tetap survive sementara teman atau guru atau lingkungan sekolah itu kadang kurang mendukung dengan bakat atau kelebihan yang kita miliki. Silakan Kak. Oke Bun, siap. Terima kasih. Sebelumnya Nopal ucapkan terima kasih kepada Bunda yang udah memberikan Nopal space nih untuk sharing-sharing kepada teman-teman adik-adik SMA 2 Siak Hulu di seluruh Indonesia ya, maupun yang alumni ataupun yang sedang menempuh pendidikan di SMA 2 Siak Hulu. Dan langsung aja ya Bun, pertanyaan pertama ya Bun. Ya, silakan. Jadi terkait ada beberapa teman-teman mungkin ingin mengeksplor diri di sekolah, cuman lingkungan ataupun lingkup pertemanannya kurang mendukung. Pertama tuh kalau dari Nopal ya Bun, dulu tuh Nopal tuh pengen masuk OSIS, belajar dari situ dulu. Iya benar. Ingin masuk OSIS, 2 kali ikut seleksi, 2 kali nggak lulus. Iya. Nah terus? Pada dasarnya kalau di kelas 1 itu ya memang lah masa peralihan antara fase SMP bocil-bocil ke fase benar. remaja gitu kan. Jadi benar. Di kelas 1 tuh bawaannya pengen main gitu kan, masih asik-asikan sama teman-teman baru. Tapi benar. Di kelas 2 tuh kayaknya Novel nih kayaknya nggak mungkin lah kayak gini-gini terus. Sudah mulai nih ada perubahan dari segi fungsi pikiran lah gitu waktu itu kan. Iya benar. Jadi Nopal masukin tuh masuk OSIS nggak lulus, masuk OSIS nggak lulus. Cuma Nopal nggak. Jadi Nopal ngerasa ini kayaknya mereka nggak suka lah sama aku. Mungkin gara-gara Nopal organisasinya beda waktu di kampus kan. Nopal nggak berhenti mikir di situ kan. Di Nopal tuh apa yang bisa aku lakuin tapi bisa berguna juga dengan teman-teman OSIS. Jadi Nopal setiap ada panitia OSIS, Nopal ikut tuh walaupun Nopal bukan OSIS. Ikut nimbrung ya? Iya. Ikut nimbrung. Kayak ada penerimaan mahasiswa baru, ikut bantu ngawas, itu 2 kali Nopal ikut juga. Jadi awalnya kayak gitu Bun. Jadi awalnya dari situ. Nah kemudian ketika ada sesuatu yang ingin kita nih mampu, cuman kayak ada beberapa halangan, tantangan, sebenarnya itu harus sih Bun, supaya kita itu lebih bisa merasakan lah ini perjuangannya gitu. Cuman kalau kita ingin mengeksplor diri kita cuman jalannya mulus aja, itu kayak makan goreng nggak ada sausnya gitu. Jadi ya betul kan Bun? Nggak enak tuh kan makan goreng nggak pakai saus atau cabai rawit tuh nggak enak. Nggak ada cabai rawit, jadi hambar aja gitu. Jadi emang memang harus ada tantangan minimal ya, kayak stakeholder lah, kayak lingkungan itu mendukung atau tidak itu tergantung kita. Jadi kalau Nopal nih teman-teman atau adik-adik semua, pertama itu kenali dulu lingkungan kamu. Jadi kamu teman-teman itu berada di mana gitu. Misalnya berada di lingkungan yang toksik atau yang friendly. Nah kalau toksik kamu kurangi loh gitu, berada atau bergabung dengan mereka. Bukan bermaksud menjauhi ya. Jadi kurangi aja bagaimana waktu kamu itu bisa bermanfaat lebih dari biasanya. Jadi kalau ngumpul sama teman-teman toksik itu nggak masalah juga, cuman ada nggak memberikan manfaat lebih? Kalau hanya untuk menghambat prestasi kamu itu bolehlah kamu tinggalkan. Tapi kalau itu tidak mengganggu kamu, silakan berteman seperti biasa gitu. Jadi ada lingkungan yang
dari orang-orang yang mendukung kamu gitu. Jadi Nova pernah juga sih Bun ingin sesuatu gitu, bodoh lah gitu kalau diingat-ingat, masa iya ya enak ya kuliah di luar negeri, pada nggak mungkin gitu kalau kita mikir kan. Tiba-tiba ada teman-teman yang bisa tuh Nyopal, coba aja ya, tiba-tiba bisa. Itu bedanya teman yang friendly gitu, mendukung kita walaupun iya benar, yakin, yang penting lisannya bisa gitu. Nah kemudian iya benar, bertahan dengan prinsip. Jadi buat teman-teman tuh, buat adik-adik semua harus punya prinsip dan visi misi. Seandainya gini, jika teman-teman ingin juara 1 atau meraih IP tertinggi di kampus atau di sekolah, teman-teman harus punya visi. Misalnya visinya juara 1. Jadi misi teman-teman apa? Misal misi teman-teman meningkatkan jam belajar, kemudian mengurangi waktu bermain, kemudian aktif berdiskusi. Nah, salah satu misi-misi untuk mencapai visi, sehingga teman-teman itu sesuai dengan prinsip teman-teman. Kemudian jadikan halangan sebagai tantangan. Itu yang Kak Novel bilang tadi. Ada beberapa tantangan itu tuh nggak selamanya sebagai penghambat. Ada di mana tantangan itu sebagai solusi loh. Ternyata dari tantangan ya Bun, pasti ada kayak solusi gitu Bun. Jadi harus benar juga gitu. Kemudian yang sering nih, yang harus teman-teman lakukan, apalagi di era revolusi industri 4.0, itu kita tidak bisa namanya mengkolaborasikan satu bidang ilmu. Contohnya kayak sekarang kan bincang-bincang, ada beberapa guru yang ngeluh juga, ada teman-teman siswa yang ngeluh juga karena tidak terbiasa menggunakan metode daring atau benar. Mungkin Zena juga pernah ada masalah seperti itu kan? Iya, waktu baru-baru adaptasi gitu Bang. Iya, apalagi angkatan corona ya. Oke, peace, bercanda. Nah, jadi ada beberapa yang memang teman-teman tuh harus berkolaborasi. Seandainya teman-teman tidak mampu menembus suatu dukungan dari satu stakeholder, teman-teman carilah ya siapa sih yang dekat sama Bapak A gitu. Siapa sih yang paling dekat sama si B gitu. Jadi teman-teman dengan berkolaborasi, teman-teman itu bisa menemukan solusi gitu. Nah, itu poin pentingnya dalam berkolaborasi. Jadi tujuannya adalah tumbuhkan rasa cinta dan jadikan semua wahana belajar. Jadi ketika teman-teman dihantamkan atau dibenturkan dengan sesuatu yang teman-teman pikir menghambat teman-teman, jangan mengeluh, jangan berpikir itu sebagai sebagai yang menghambat teman-teman pokoknya. Jadi jadikan semua tempat, semua tantangan itu sebagai wahana belajar. Nah, itu dari Novel. Bang Ses. Oh, itu dari Novel ya. Oke, keren sekali. Berarti yang pertama, jadikan semua tempat itu wahana belajar, kemudian kenali lingkungan. Dan cari kelompok yang memang bisa mendukung kita, teman tibanya ya Nak ya. Iya, itu penting sekali, Bu. Kak Jalfa. Sebentar Nak, ada baterainya melemah nih. Baterai HP. Oke. Nah, itu dari Kak Naufal. Kalau dari itu poin penting sekali ya untuk anak-anak bunda semua, anak-anak muda yang ada di Indonesia, bahwa kemajuan diri untuk merubah diri kita itu kita harus benar-benar kenali diri terutama, kemudian lingkungan kita. Jadi cari teman yang memang bisa mendukung. Ya, benar, bisa mendukung. Oke, selanjutnya Kak Zena silakan. Oke, kalau dari Zena ya Bun, ketika sekolah dan lingkungan kurang mendukung, kalau Zena cari lingkungan yang mendukung gitu. Misalnya Zena gabung komunitas ini, itu yang bisa bikin Zena bertumbuh di situ. Terus kalau misalnya belajar dari pengalaman dulu waktu di SMA gitu kan, kalau misalnya diajarin guru gitu kan agak kurang ngerti gitu Pun, kadang masih ada kurang-kurangnya. Jadi Zena cari sendiri di YouTube gitu kan. Kan soalnya banyak nih platform-platform yang bisa dimanfaatkan gitu. Terus kalau misalnya teman itu kayak Bang Novel bilang, support system itu penting gitu kan. Tapi kalau menurut Zena, kita sendiri nih dari awal yang harus menjadi support system buat diri kita gitu. Zena belajar satu hal di mana pada saat pernah jatuh gitu dan support system susah dicari gitu, yang bisa bantuin itu cuma diri kita sendiri Bun. Dan ternyata kita harus bisa ngenalin diri sendiri, kayak self awareness dulu. Kalau dari Zena itu aja sih Bun. Oke, berarti kita harus kenali diri sendiri sama support sistemnya Nak ya. Nah, kalau untuk Zena itu support sistemnya apa sayang?
Kalau Zena cari sendiri gitu Bun, dan kebetulan orang tua kan juga bisa mensupport, dan orang tua dan teman-teman itu emang butuh sih Bun, nggak bisa sendiri, tapi dimana ada hari dimana kita nggak bisa minta sama orang lain, jadi kita harus menumbuhkan support system itu dari dalam diri kita sendiri dulu gitu. Oke. Berarti tadi sudah ada poinnya kalau dari Kak Noval tadi yang pertama kenali lingkungan, kemudian berbaur sama orang-orang yang teman-teman yang memang mendukung gitu. Yang kalau kita cerita, aku pengen ke luar negeri, nah mereka justru udah coba aja gitu ya Naya, bukan justru anak mungkin loh. Nah, kan kadang begitu ya. Nggak bakal mungkin tuh kita cuma sekolah di sini aja. Nah gitu, cara berpikir itu yang sebenarnya harus diperbaiki untuk teman-teman sama adik-adik kita kali ya Nak ya. Oke, good, keren sekali. Nah, kemudian masih cerita tentang diri Kak Noval sama Kak Zena tuh menemukan passion. Nah, yang kayak sekarang nih, gimana sih caranya menemukan passion? Oh, saya kayaknya harus ke sini nih. Saya kayaknya harus ke situ tuh. Nah, gitu. Kayak Kak Noval lah, kenapa kok tiba-tiba aktif sekali tuh di Peak Air? Kan? Wih, keren, sebentar betul. Nampak di sini. Wah, keren sekali. Nah, itu coba Kak Noval dulu deh. Jadi gini, Bun. Kok bisa gitu? Iya. Jadi Noval dulu mikir passion sama hobi itu dua hal yang sama. Ternyata setelah Noval cari, ternyata passion sama hobi itu justru dua hal yang berbeda. Kalau Noval ngikutin hobi, justru di sana kayak tenaga habis, pikiran habis. Cuman happy juga sih Bun, cuman uang pun habis gitu. Iya, benar. Cuman ketika Noval mikir bahwasanya passion, walaupun menurut orang rumit Bun, cuman kenapa di diri Noval tuh kayak happy aja, senang aja. Kayak gini Bun, misalnya ada orang yang passionnya itu suka memberikan informasi ataupun berada di suatu lingkungan, itu tuh dia udah seneng gitu. Kayak karena Noval mungkin jurusannya bimbingan konseling, kayak siap ngajar gitu kan Bun, di sekolah gitu, ngasih sharing-sharing ke siswa, bawaannya happy aja siap keluar dari kelas itu. Mungkin di situ yang Noval dapat poin, mungkin di sini betul passion aku, jurusan bimbingan konseling, habis itu seneng aja ketemu orang ramai gitu, memberikan informasi. Kemudian yang harus dilakukan untuk mendapatkan passion itu, yang Noval lakukan pertama itu gali potensi diri Bun. Jadi Noval nyoba semuanya dulu. Pas kuliah itu Noval nggak langsung nyoba-nyoba gitu, jadi nggak langsung ikut ini ikut itu. Jadi Noval kelilingi kampus Bun, Noval lihat apa yang ada di kampus itu. Jadi Noval masukin aja semua Bun, masukin, ikut nimbrung. Jadi waktu Noval dari semester 1 sampai semester 3 itu habis untuk belajar di semua organisasi kampus. Belum ikut lomba-lomba, belum apa-apa Bun. Jadi menikmati sistem politik yang ada di kampus, mengikuti demo juga pernah gitu. Jadi di situ bukan anarkis yang poin yang Noval ambil. Jadi bagaimana sistem yang Noval ambil untuk diri Noval. Jadi yang Noval pelajari itu dulu. Kemudian Noval dapatkan itu lakukan dengan waktu Bun. Jadi ada target ketika Noval kuliah itu pokoknya aku harus cum laude gitu. Noval dulu nggak tahu cum laude itu apa. Jadi orang banyak bilang cum laude itu bagus, cum laude itu bagus. Jadi sampai ke mindset gitu, cum laude itu bagus, ya udah Noval harus cum laude. Sampai akhirnya ini rupanya cum laude itu. Nggak sadar. Gitu. Jadi Noval punya target waktu itu Bun, harus selesai kuliah dengan minimal 3 gelar gitu. Jadi kalau di bimbingan konseling itu kan ada gelar profesi gitu ya Bun, siap ngikuti pelatihan. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti yang kuliah, kalau misalnya ngambil akuntansi, nanti ada profesinya AK. Kalau teman-teman yang ngambil kebidanan, ada lagi ngambil gelar profesinya. Jadi Noval ngomong aja gitu, pokoknya aku harus 3, minimal 2 gitu kan. Alhamdulillah tercapai. Jadi Noval jadi Noval lakukan dengan waktu. Jadi setiap passion yang kita ambil tuh harus ada waktunya Bun. Jadi ada kalanya ini emang nggak cocok, tinggalkan gitu. Kemudian gaya belajar. Jadi karena Noval bimbingan konseling kan Bun, jadi Noval kenali dulu gaya belajar Noval. Jadi gaya belajar Noval tuh kinestetik Bun. Jadi senang berada di lapangan gitu, ketimbang yang berada di kantor ataupun di depan komputer. Oh iya benar. Noval lebih senang di lapangan gitu. Dan Noval tahu
kinestetik, kemudian kalau ada visual ataupun audionya itu Nopal penyesuaian aja. Jadi gaya belajar sama kepribadian. Jadi Nopal kenali kepribadian Nopal. Jadi kalau tipe kepribadian Nopal ekstrovert, sesuai dengan kinestetik Nopal tuh senang berada di depan gitu. Tapi setelah bisa ya Bun, nggak langsung Nopal di depan gitu. Ada memang benar. Setiap orang yang di depan tuh pasti dia menempuh namanya kesulitan dalam belajar gitu. Pasti tuh Bun. Iya benar. Orang tahunya pas kita udah di depan, yang sulit-sulitnya. Iya benar. Yang sulitnya nggak nampak ya Bang? Yang sulitnya nggak nampak. Tahu udah foto aja. Padahal tahu gimana kan belajarnya gimana. Kadang kita ngurangin waktu juga gitu. Kemudian Kemudian untuk menentukan passion juga Bun, Nopal harus cari role model Bun. Beberapa nggak harus influencer, nggak harus artis. Jadi ada beberapa mungkin kayak panutan Nopal dulu pas baru masuk kuliah. Nopal tuh aku harus seperti presiden mahasiswa. Jadi kayak gitu Bun. Nggak nyangka kan presiden. Betul kan? Jadi presiden mahasiswa itu dia hanya mengurus, waktu itu Nopal pikir hanya mengurus teman-teman dan mahasiswa yang ada di satu universitas. Jadi di tahun 2016 Nopal mindsetkan itu. Di tahun 2018 Nopal diberi kepercayaan untuk ngurus anak remaja sekota Pekanbaru. Keren. Jadi passionnya berjangka waktu gitu, Nopal nikmatin semua. Kemudian setelah itu fokus dan kompetensi. Jadi Nopal pokoknya ketika Nopal udah dapat ini passion Nopal nih, senang berada di public speaking segala macam, menjalankan program gitu, Nopal harus fokus kompetensi. Misalnya Nopal ini kan dulu tahu lah Ibu Bunda gimana ya Bun, sering sering pokoknya udahlah, ibaratnya kalau anak cowok itu udah top banget lah gitu. Jadi untuk Nopal fokus ke kompetensi Nopal mengikuti seminar Bun, misalnya kayak public speaking, kemudian seminar belajar gitu, itu untuk mengejar ketertinggalan Nopal ketika Nopal dulu pernah berleha-leha gitu. Benar. Semuanya ketika sudah bersusun dalam satu rangkaian Bun, baru namanya lakukan dengan ikhlas. Itu yang Nopal dapat. Iya. Ada kebahagiaan. Keren. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit nih Kak. Kan tadi dibilang bahwa kita harus kenali diri, terus kita harus tahu ternyata hobi sama passion itu beda. Jadi Novel menyadari kalau kalau hobi dan passion itu berbeda kayak mana nak? Maksudnya gini, kayak sekarang lah nih, kan rata-rata tuh adik-adik kita nih yang mau tamat, mereka yuk masuk akuntansi, oh iyalah aku akuntansi juga, ayo kita inilah, aku apa ya, bahkan di kelas 12 tuh mereka belum tahu tuh mau ngapain gitu, apalagi dalam kondisi sekarang. Nah kalau menurut Kak Novel tuh kira-kira apa sih nak tipsnya supaya adik-adik ini dia tahu nih, oh saya nih harus seperti ini nih. Nah kayak mana kira-kira kalau dari Novel? Nah antara hobi dan passion berarti ya Bu? Nah kalau contoh gini, kalau teman-teman hobi itu teman-teman melakukannya dengan gini, teman-teman punya jago main basket gitu kayak Nopal gitu kan Bun, misalnya Nopal jago, cuman Nopal menjadikan basket itu sebagai kayak pencarian Nopal gitu. Jadi kalau Nopal harus menekuni itu, Nopal harus main basket. Kalau passion Nopal itu gitu, misalnya hobi dan passion Nopal sejalan gitu, Nopal harus main basket itu biar mungkin Nopal bisa dapat uang, habis itu dapat beasiswa atau prestasi. Ternyata setelah Nopal jalani, Nopal hobi main basket gitu Bun. Cuma Nopal ngerasa itu bukan passion Nopal gitu Bun. Soalnya ada yang lain gitu, kayak enak sih main basket, cuman kayak enggak harus ini yang aku tekuni gitu. Itu yang Nopal pikir. Jadi ada di mana masanya ketika Nopal dihadapkan dengan suatu isu, kemudian Nopal diskusi, kemudian Nopal belajar, ternyata lebih asik seperti ini ketimbang main basket. Mungkin baru Nopal dapatkan, baru dapat passionnya. Ya passionnya di sini gitu, kayak senang aja misalnya diberikan isu, kemudian dipecahkan masalahnya, kemudian jadilah solusi, itu kebahagiaannya Bun. Berbeda ketika Nopal bermain basket sebagai prioritas utama gitu. Jadi Nopal ngerasa ternyata hobi dan passion itu berbeda. Berarti itu hobi di masa senggang aja ya Bang? Iya, kayak dengerin lagu, belajar website, itu hobi semua. Jadi yang passion itu ketika ide-ide itu bisa berkolaborasi dengan semua yang kita lakukan. Nah gitu.
Oke. Nah tuh untuk anak-anak Bunda tuh yang sekarang jadi siswa rebahan. Ini salah satu pembelajaran penting. Iya kan katanya rebahan ya benar-benar rebahan. Bisa nanti masuk kelas itu telatnya sampai 5 jam. Baru ngabsen. Nah itu iya. Terus Bunda tanya, nah ini absen. Iya. Terus Bunda tanya, nah ini absen kapan? Baru diem, baru dihapus. Nah, kita beralih ke Kak Zena. Nah, kalau Kak Zena gimana? Kalau Zena sih awalnya sama ya? Iya, sama. Mencoba berbagai hal dulu, baru kalau misalnya dari situ Zena tahu nih, ini Zena suka, yang ini Zena nggak suka gitu.